Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah kama yaliqu bi kamalih. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan qudrah dan iradah beliau, malam ini kita telah dapat berhadir pada agenda acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mulia dan dimuliakan Allah, Murabbi MPTTI atau Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Asia Tenggara, ayah rohani kita bersama Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi bin Syekh Muda Wali Al-Khalidi beserta Umi dan Inya, keluarga besar sekalian, beserta guru-guru, beserta para murid-muridnya yang senantiasa berkhidmat dalam wadah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf yang mulia dan dimuliakan Allah, dan kita contoh teladan yang baiknya yaitu Abuya Mahabbah. Sekalian juga kita masih terus menerima keberkahan daripada beliau-beliau. Allah yarham Abuya Syekh Haji Zamzam Syam, Allah yarham Abuya Tanah Merah, Allah yarham Abuya Imam Baihaqi Batu Korong beserta para alim ulama. Apakah beliau yang masih hidup semuanya maupun mereka yang sudah wafat. Tapi yakinlah kita bahwa mereka lah penyambung seluruh pergerakan daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa obor untuk kita dapat melaksanakan sejumlah perintah Allah dan juga menjauhkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia dan kami hormati Wali Nanggro MPTTI Kabupaten Aceh Singkil, Ustadz Isnin. Yang mulia dan kami hormati Bapak Gecik Kampung Siti Ambia yang cukup khidmat untuk melaksanakan sejumlah kegiatan-kegiatan, beserta Abang Da sebagai Ketua Panitia Dai yang sangat semangat di agenda malam ini, termasuk yang kelima ya Pak Ketua Panitia, yang kelima. Kemudian yang kami hormati Mudir Muda Dayah Darul Mahabbah Ustadz Darkashi beserta pimpinan syarak di Kampung Taenda, Bapak Imam Khatib Bilal, para alim ulama, ustadz dan ustazah, beserta bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, beserta juga
Bapak Protokol Tunku Irwansyah beserta seluruh yang berhadir pada malam yang berbahagia ini, para tokoh, baik tokoh pemuda maupun pemudi, anak-anak kami sebagai penerus perjuangan, khususnya perjuangan agama Islam di masa yang akan datang. Mudah-mudahan malam ini kita senantiasa mendapat limpah berkah daripada Allah melalui agenda pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak khatana yang berhadir enda seluruhnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dulu lagu kasidah yang dibawakan oleh, yaitu saya tidak tahu lagi penciptanya, kadang ingat namanya, kadang ora. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah. Pada tahun Fil 571 Masehi di kota Mekah. Pada tahun Fil itu senandung kasidah yang dulu. Kalau genden kan gomang buat lagu kan, gue lo yang sakitnya di sini, ya kan, lo gelahna yang alamat palsu, gue mau lagu begenden. Tapi kalau kin orang ketahuan gue lagu na simpang na pe orang ketahuan gue, dua kita simpang takin, sara simpang kanan, sara simpang kiri, begenden. Ulangkan simpang gedung walet pipate wena, batang sawit kiri kanan, muka belakang, lot sawit kalak, lot mang sawit tak, mendodos sawit kalak, mendodos mang sawit tak. Kadang-kadang sawit kalak pe mirip sawit tak, tapi di Siti Ambia orang letih. Katana kalak metuah metuah. Alhamdulillah. Enda Pak Wali untuk Isnin, Pak Kecil, masyarakat enda nampak-nampaknya memang kelak rumah mudah-mudahan menjadi penghuni surga tanah. Amin ya rabbal. Tapi memang lah tapi orane kuneglah nih. Orane mungkilan, orane pekol, orane tading sembahyang sebenarnya di Siti Ambia enda menurut kata Pak Gecik Dai siap kena mang hotel nandai go sampai sah pagi pe kalau menurut awi-awinan begenang ceramah. Cuman aku no kadang yang si mengalana tah karena lah kau disampaikan bahan orang bue NP lah kau sampaikan nih bapak ibu, aku otang alim ulama, otang ulang nahan salah tebak. Dua memang pesantren tapi bukan pada taraf ulama. Kuna sebegi lebih enak kami di posisi murid daripada ulama. Sebab gepekkan menjadi ulama, ulang lebih ulama, tak jadi khalifah kembah sulu, keberatan kami. Gepekkan kune mau kombah kalak mi Allah Ta'ala. Sedangkan aku pehtah kune ngok. Imam Masjid Agung Susalam mau aku gelana. Kadang-kadang dalam sembahyangku tongdeng teridah anak kunci motor
teridah anak sedang bermain, teridah sedang menokok beras. Untung selama bergabung dengan ayah rohani, pelan-pelan ngomong dapat melatih-latih agar asa ulang terlalu sibuk di dalam salat. Sebab di dalam salat hanya satu kesibukan tak, yaitu mendawamkan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam enda kita sedang membicarakan manusia basyarun la kal basyari. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memang disebut basyar, manusia, tapi beliau bukanlah manusia biasa. La kal basyari, enggak sama seperti manusia biasa. Kenapa demikian? Namanya saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah dipakai oleh seorang pun. Selama ada manusia, mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad, belum ada yang pakai nama Sayyidina Muhammad. Belum ada satu orang. Jangankan nama Muhammad, nama ayahnya itu Abdullah, itu jarang yang pakai nama itu. Dilihat dari silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya namanya Siti Aminah. Let di kasidah-kasidah gendeng kan, diembah kan? Garinglah nih. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Setelah itu tong ding hafal adik-adik kami, anak-anak kami. Hafal ding tu. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ghalib ibn Fihr, dan selanjutnya sampai kepada nasab Adnan. Ulama menyepakati bahwa sampai kepada nasab Adnan tidak ada lagi ikhtilaf ulama, seluruhnya sahih nasabnya. Dilihat daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sayyidina Ismail alaihissalam sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dari silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja orang terhormat yang namanya Ghalib Fihr itu disebut dengan Quraisy, maka beliau nantinya disebut dengan suku Quraisy. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai keturunan orang kaya juga. Dari segi orang yang punya jabatan terhormat, bukan orang politik. Sebab kalau dari Bani Hashim ini bedanya. Keturunan dari Nabi Muhammad tidak ada keturunan yang di situ ada jalur politisi, itu tidak ada. Tidak ada. Karena jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalurnya orang terhormat, iya ada. Disebut dengan yaitu apa namanya, Bani Hashim. Tapi kalau Bani Umayyah itu terjun ke dunia politik. Cuman kalau Bani Hashim tidak. Dari Bani Hashim ini nanti muncul nama Abdul Muttalib. Beliau tokoh yang sangat dihormati di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau bersahaja mengurus Ka'bah, Baitullah, dan juga seterusnya ke atas mengurus Baitullah, tempat bertawafnya umat Islam seluruh dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terdapat pejuang. Di antaranya adalah sepupunya bernama Sayyidina Hamzah. Kalau perang, Sayyidina Hamzah yang pertama di depan. Apabila hadir Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, kafir Quraisy itu akan takut, pikir berulang kali untuk berhadapan dengan Sayyidina Hamzah.
Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya tepat pada waktu itu, karena dilihat pada waktu itu kehidupan umat saat itu di antara Nabiullah Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad itu ada zona kekosongan Nabi. Zona kekosongan Nabi ini cukup berbahaya. Kalau kita katakan, kalau seandainya ada sebuah daerah wafat sebuah lampu besar, ulama besar, setelah itu tidak ada lagi ulama di samping kita, ibaratnya rumah kita mati lampu, kunek-kunekin pe mati lampu ini, minimal kulkas ta orang bisa kita cok nenge, minimal tidak dapat memasak nasi kata emak-emak di sapo, minimal masuk pe mikamah ta orang dapat kita buat kare keperluan ta karena hak teridah. Pesta pe yang kita lakukan di kampung-kampung ta terdapat kendala di sana sini. Itu baru listrik mati. Bukan hanya mati listriknya saja. Kalau listriknya mati, termasuk airnya mati, termasuk kulkasnya mati, termasuk semua barang-barang di dalam rumah, kadang-kadang kipas angin, AC, dan sejumlah yang lainnya orang dapat kita lakukan dengan baik karena listrik mati. Ulama wafat tidak dapat kita bandingkan dengan listrik mati, jauh melambung di atasnya dan tidak dapat kita banding-bandingkan. Lalu bagaimana kalau seorang nabi wafat, Nabiullah Isa? Nabiullah Isa memang tidak dikatakan wafat, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sumber yang sangat sahih, yang sangat benar secara mutawatir dalam Al-Qur'an Al-Karim. Digantikan, sekalipun klaim daripada orang Nasrani disalib, padahal kata Al-Qur'an tidak, diganti orangnya. Sedangkan Nabiullah Isa alaihissalam kelak akan dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil bahwa orang-orang Nasrani telah salah menyembah Isa, sedangkan Isa hanya sebagai Nabiullah, Rasul Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata Nabi Isa alaihissalam kelak akan lahir seorang nabi, khatamal anbiya wal mursalin. Dalam Quran disebut nama Nabi Muhammad, yaitu sifatnya nabi, namanya adalah Ahmad. Ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa alaihissalam. Itu sebabnya ada nama Ahmad disebut satu kali di dalam Al-Quran Al-Karim, dan nama Nabi Muhammad disebut sejumlah 4 kali. Sedangkan Nabi sering dipanggil tapi tidak dapat dipanggil namanya langsung, karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya tidak memanggil namanya langsung. Paling-paling Allah taala memanggil nama Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, atau ya ayyuhar rasul, dan lain-lain sebagainya panggilan untuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya pun luar biasa. Subhanallah. Ada di pondok-pondok pesantren as-subahu bada min tal'atihi wal lailu daja min wafaratihi. Ibu masih tahu? Masih. Hadin mau kita ulang-ulang ini. Seperti lam yakhtalim khattu taha mutlaqan abada. Kan banyak. Wa ma tasyaaba aslam fi madad zamani. Ini banyak, Bu. Ilmu lembaran membuat kalau mengatakan menyala. Dikit-dikit kebakaran. Betul atau tak? Makanya Habib Ahmad dalam kitabnya menulis fadilah basmalah. Fadilah membaca bismillah. Siapa orang yang baca bismillah 21 kali sebelum tidur, ya Bu ya, Pak ya. Sebelum tidur 21 kali. Salah satu kelebihannya
tidak terbakar rumahnya kecuali kita tutung nongok. Beda mang ida. Ku tes lebih aku baca bismillah 20 kali ku tutung mang. Tutung nih. 20 kali daripada kita baca menyala-menyala. Lebih baik kita baca lam yakhtalim qad tuba mutlaqan abada. Jangan hanya ditempel di rumah. Yang ditempel di rumah engkau mende orang salah-salah nah. Cuman kalau tidak kita baca antara lam yakhtalim qad tuba, antara kita dan Nabi tak ada hubungan. Karenanya hari ini kita memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti dengan semangat cinta kepada Nabi. Mau kita hadir bangenen kalau tidak berdasarkan cinta pada Nabi, yakin kita kata anak orang kita kok. Yakin. Kenapa kita cinta? Karena kita tahu kelebihan Nabi Muhammad. Apa kelebihan Nabi Muhammad? Nabi Allah Adam belum diciptakan tapi namanya telah digandeng dengan nama Allah. Di kaki aras tertulis. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan kepada Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengerti meminta doa kepadaku bawa nama kekasihku sehingga engkau telah kuampuni dosamu. Begini ya Allah. Puneh. Jibril buka kartu. Kata Adam alaihissalam, apa yang dibukanya? Begini ya Allah. Jibril tanya, kamu mau nggak dikasihi Allah? Mau. Kamu pakai bawa nama Nabi Muhammad berdoa. Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyika Muhammadin abdika wa karamatihi alaika an taghfira li khati'ati. Wahai Adam, kalau kamu mau dikasihi Allah, diampuni oleh Allah, Allah senang kepadamu, kamu bawa sedikit nama kekasihnya Muhammad waktu engkau berdoa. Apa doanya wahai Jibril? Kata Adam alaihissalam, Allahumma inni, wahai ya Allah, as'aluka, aku memohon kepadamu, bijahi nabiyyika, dengan kemegahan kehebatan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdika, hambamu, wa karamatihi, dan dengan kemuliaannya, an taghfira li khati'ati, hendaklah engkau ya Allah mengampunkan dosaku ya Allah. Apa kata Allah saat itu? Karena bawa nama Nabi Muhammad saja, bawa namanya saja. Apa jawab Allah? Ya Adam, qad ghafartu lak, wahai Adam, telah ku ampuni dosamu. Iya Adam, kata Allah Ta'ala. Cuman engkau tahu itu dari mana? Nama kekasihku tahu dari mana? Kan belum lahir. Begini ya Allah, lima khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, fanafakhtu fihi min ruhik, lalu engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, warafa'tu ra'si ila qawa'imil aras, maka farafa'tu ra'si ila qawa'imil aras, lalu aku menengan babu, ya kan, farafa'tu ra'si ila qawa'imil aras, lalu aku mengangkat kepalaku melihat kepada kaki aras. Hunaka maktuban, di sana tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lalu aku meyakini ya Allah, tidak mungkin engkau mengandeng nama orang-orang yang tidak penting. Pasti nama yang engkau gandeng dengan namamu itu pasti kekasihmu. Itu pasti orang yang paling mulia di sisimu. Itu pasti orang yang paling dekat denganmu. Dan itu pasti orang yang paling engkau sayangi. Maka aku bawa namanya, wahai Allah. Apa jawab Allah? Ya Adam, qad ghafartu lak, wahai Adam, hari ini engkau telah kuampuni dosa. Itu baru bawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu bagaimana kalau kita mencintainya, mengikut sunnahnya, mengadakan maulid nabinya? Subhanallah. Moga-moga kelak kita diberi juga oleh Allah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu diri ini ingin menjelaskan kehebatan, kemegahan, kemuliaan Nabi. Sedangkan Zulfarsi ini bukanlah orang yang sudah baik, bukan. Tidak mampu diri ini menjelaskan akhlak Nabi, karena akhlak Zulfarsi ini juga belum baik-baik sekali.
Bapak Ibu, tapi apa bagaimana? Kita juga mencoba menyampaikan bagaimana baiknya Rasul, supaya kita sama-sama, aku sebagai penceramah, Bang Inen, Otang sebagai guru, tapi sebagai penceramah, sebagai untuk mengajak sama-sama kita bagaimana caranya. Ini event-event Maulid Nabi di 10 Salam, di Aceh Singkil, di Rimo, di mana-mana diadakan. Apa tujuan intinya? Kalau kita tidak dapat sampai kepada mahabbatullah dan mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Habis anggaran desa, habis anggaran kota, habis capak dompet umat-umat Islam untuk mengadakan Maulid Nabi. Tapi tiba-tiba kita kembali lagi ke kampung, tengok di rumah ada 7 orang, tapi yang sholat masih 3 orang. Dan kecewa batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan di Siti Ambia 7 orang di rumah, 7-7-nya sada madhab. Enanan pitu jomana pitu madhab. Tapi pengakapku insyaallah sembahyang akan nih. Amin ya rabbal alamin. Masjid penuh nih. Coba tenganan subuh penuh. Apalagi bapak-bapak 4 sapi telu. Kalau orang pesohnan laporkan wali Isnin. Weh, asa ajak na lebih miratib seribe, hampokkan lebih mi sebelah kiri batin. Asa tenang nafsu ta supaya kita juga dapat lemah lembut. Yaitu untuk mengadakan salat, melaksanakan ibadah salat supaya kita dapat akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi tidak sama seperti kita, Pak, Bu. Lahirnya tidak sama seperti kita. Telah dikhitan, tidak mengeluarkan darah wiladah oleh Sayyidah Aminah. Tidak ada darah kotor. Sebelum lahir malaikat sering orang begitu kita tah kekare ambil Nabi Muhammad luar biasa. Dibisikkan oleh malaikat, Aminah, ya, kamu jangan khawatir ya. Kenapa? Itu manusia yang engkau lahirkan ini akan menjadi matahari. Kan ada tuh selawat, ya kan? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Itu selawat itu bukan main-main itu. Karena saking cintanya kepada Nabi, anta syamsun. Kalau kita tanya sama budir muda, itu salah bahasa Arabnya. Semestinya anta kasyamsun, pakai kaf. Nggak bisa langsung disebut anta syamsun, anta engkau matahari. Padahal di situ yang telah dibuang adalah kafnya. Anta syamsun, anta badrun. Engkau seperti matahari. Sebenarnya maknanya seperti itu. Tapi karena melihat matahari itu kalah dengan sinarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sinar yang dapat dicerna oleh otak manusia kecuali sinarnya matahari lebih besar daripada sinarnya lain. Maka terpaksa dibilang Nabi itu seperti matahari, atau mataharinya dunia ini lebih besar daripada matahari yang keluar di jam 7:30 pagi. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga selawat qamarun. Bagaimana kok bisa dikatakan qamarun? Qamarun itu bulan purnama. Lahirnya Nabi itu dapat memecahkan segala sesuatu. Patung-patung yang disembah 300 patung lebih di keliling Ka'bah itu berjatuhan. Api yang disembah oleh umat Majusi pada waktu itu mati di menara-menara yang dimana tempat meletakkan api yang disembah oleh kaum Majusi. Subhanallah, orang-orang hebat jatuh mentalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jatuh mentalnya. Ise lahiran gatina. Tapi ada satu orang yang sangat beruntung sampai hari ini, setiap hari Senin, hari Ustadz Isnin, Idi, Wahina, hari Senin itu tetap mendapatkan keringanan azab kubur. Azab kubur. Siapa ada orangnya? Abu Lahab. Abu Lahab setiap hari Senin dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ringan azab kuburnya. Ada dispensasinya sedikit setiap hari Senin. Kenapa?
Karena saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya, Abu Lahab memerdekakan budaknya bernama Thuwaibah. Lalu Thuwaibah setelah lahir Nabi Muhammad lari mencari Abu Lahab. Ketika mendapati Abu Lahab, "Ya Aba Lahab, wahai Aba Lahab, anakmu lahir." Subhanallah, ketika langsung mendengar Nabi Muhammad telah lahir, langsung Abu Lahab itu sangat bergembira. Dan saking gembiranya tidak lagi ditunggu waktunya, langsung Abu Lahab menyampaikan kepada Thuwaibah, "Wahai Thuwaibah, karena aku sangat bergembira pada hari ini lahirnya anakku yang dilahirkan oleh Aminah, maka engkau telah kumerdekakan dari budak." Begitu bahagianya Abu Lahab. Lalu dalam hadis disebutkan Abu Lahab mendapatkan keringanan azab kubur setiap hari Senin karena keberkahan, hanya sangat gembira menyambut lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir, matinya kafir, tidak pernah mengucap dua kalimat syahadah. Lalu bagaimana lagi orang-orang beriman seperti kita malam enda? Jangankan bergembira, justru melaksanakan maulid Nabi mengeluarkan biaya. Ya, ada yang menyumbang air, ada yang menyumbang kue, ada yang membenarkan terpal, ada yang menghias panggung, ada yang mengundang, ada yang mengetik surat undangan, ada yang membagah, ada yang melayani makanan dan sebagainya. Itu sudah luar biasa, lebih lagi. Maka mudah-mudahan yang penting ikhlas ada pada kita dan ada mahabbah pada Rasulullah. Mudah-mudahan ini kata nanahan menjadi penyebab kita disebut orang cinta kepada Nabi, dan kelak kita katana mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah lahir nih di kota Mekah 13 tahun. Di kota Madinah 10 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau bahas tentang sejarah Nabi, bukan ini orangnya. Nggak sanggup saking banyaknya sejarah Nabi. Karena semuanya pada dicatat. Kenapa kok bisa tercatat sejarah Nabi? Semuanya kagum melihat Nabi. Di mana kok bisa melihat Nabi itu kagum? Dari mana engkau pandang Nabi itu? Engkau pandang Nabi itu sebagai suami? Oh, boleh. Memang Nabi Muhammad itu sebagai suami. Pernah terjadi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW disuguhkan minuman oleh istrinya. Padahal ibaratnya begini, suami kita balik misapo, kita main kopi, gepekkan istri nanai salah main, otang gula yang dibain bak kopi na, tapi sirah mau kena bain, sirah. Lalu ketika diminum oleh Nabi, sedikit pun enggak bergeser wajah Nabi. Minum na. Manis bang, manis dok kan Nabi mah. Cek katikan dah. Kalau sempat begenden di Siti Ambia bagi bapak-bapak, kikira bapak kader sama bapak-bapak ini. En kune maksudmu pehen sama bapak-bapak. Lah kau bunuh kau aku nih. Si Ano mau kena bahin orang mau pasti dah. Tapi Nabi jangankan mengkritik istrinya, senyum-senyum ambing iya. Senyum. Kenapa? Wajar seorang istri itu karena saking banyaknya kegiatan di Sapo, wajar. Apalagi tambah begenden, wah Muhammad zaman begenden ini luar biasa mami istrinya. Istri-istri Khadijah sekarang pun luar biasa. Kalau kin kita belanja di pajak geca, bapak-bapak, kalau kin tahu wari pajak Senin ulah nak disingkil, bagian orangnya Paulu pajak singkil, kare Paulu bagian disapo hambing disapo, tuh tekan, oh bang, bayar hutangku bang, hutang kare, paket bang paket kare, mau bang panganan padang naik panganan, tekan gecat tombol, oh misapo, bukan main, tapi ibu Siti Ambia orang
Paling jilbab kita tu, keluar jilbab model baru, betul ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau lihat Nabi Muhammad perang, boleh juga. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang mana yang Nabi tidak ikut? Hampir seluruh perang Nabi ikut, bahkan memimpin perang. Otang karena beliau Nabi, aku nahanmu, aku hadir. Orang lot, beliau yang di depan. Dari mana kita melihat sosok Nabi? Dari seorang pedagang, boleh. Beliau bisnismen. Bahkan bukan hanya beliau berbisnis di daerah. Bayangkan dari kota Mekah ke negeri Syam itu sangat jauh. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masa mudanya saja beliau telah menjadi bisnismen yang bukan main-main, bukan saja antar kecamatan ke kabupaten, bukan saja antar kabupaten ke provinsi, tapi antar negara. Beliau adalah pelaku bisnismen, tapi cara menjagal beliau ora seperti kita. Kalau menokoh be orang menokoh kita. Kalau menokoh ikan di garing lane, dipajakkan begini. Sekarang ikan itu 100.000. Astagfirullah mahalen. Jadi istighfar ini atau istighfar taubat, istighfar mahal ikan. Orang lo kamu menokoh bak Nabi begi. Kalau Nabi mendea barang hargana 100.000. Kare kata penokoh 120.000 baik kau bangku. Orang pengkam salah ini nak. Orang. Segel mau aku pokoknya aku nak mendea. Bagi mau kalau penokoh kini Nabi Muhammad. Kuna sebagi sempat dia mencokkan Nabi Muhammad melalui hatinya, tenang batinnya, dan juga dia merasa sangat istimewa. Sempat mencokok bak yang digelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Gantungnya lebih ganteng daripada bulan purnama yang disebut dengan qamarun. Terangnya lebih terang daripada matahari. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin lihat Nabi Muhammad cara berdakwah. Cara berdakwahnya pun jauh daripada kita Bapak Ibu. Sabarnya pun luar biasa, tawakalnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, takutnya pada Allah luar biasa. Istighfar taubatnya pun jauh daripada kita. Istighfarnya jauh pada kita. Kalau istighfar kita nih begitu dipajak, oke mau. Astagfirullah mahal na pebu nih nak. Haram nih nama sekali naik deh. Otang hamil istighfar haram tole. Halal dokan kalau Arab. Haram nih nama tole. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ini disampaikan oleh seorang tokoh orientalis bernama Michael Hart. Apa beliau kata? 100 tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad disebut oleh Michael Hart the best ranking of the 100. Tokoh nomor 1 di dunia yang paling berpengaruh dan paling dihormati, apakah dihormati kawannya maupun disegani oleh musuh-musuhnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas beliau berdakwah, beliau sangat tekun, beliau terus berjuang, tidak pernah mengeluh, dibantu oleh istri-istrinya. Subhanallah, luar biasa. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengadakan maulid, kita ingin ambil ini, ingin buat ini. Siapa yang bisa kita amalkan? Siapa yang sudah kita amalkan? Siapa yang makding kita amalkan? Bagaimana cara kita memperoleh apa yang telah dibaca oleh Ustaz Azmi Dai sebagai qori pada malam endah? Apa dibaca oleh Ustaz Azmi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman di situ belum boleh berhenti Bapak Ibu. Selama ini kadang-kadang oh iya pada Nabi Muhammad ada uswatun hasanah. Selesai. Belum selesai Bapak Ibu. Kalau belum ada ayat yang di depannya untuk kita lanjutkan, kita amalkan, sungguh kita tidak akan nampak apa itu suri tauladan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Liman kana yarjullah, yaitu orang-orang yang sangat berharap kepada Allah. Ketemu maksudnya. Ketemu itu dalam bahasa Al-Quran disebut liqa. Raja itu ketemu.
Kalau ketemu apa yang terjadi? Saling melihat. Allah melihat dia, dia juga melihat Allah. Allah bertanya kepada dia, dia menjawab apa yang ditanya oleh Allah. Bukankah kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan di dunia ini? Kemana waktu yang diberikan kita pakai? Mana uang? Mana rezeki? Dari mana engkau dapatkan? Kemana engkau belanjakan? Lalu anak yang aku lahirkan melaluimu, yang kuciptakan lahir dari perut ibu, istrimu, kemana engkau didik mereka? Apakah mereka sekarang taat kepada Allah? Apakah mereka salat saat ini atau tidak? Apakah mereka hanya meraih gelar-gelar yang nantinya tidak ada hubungan dengan Allah? Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kare dan ukune cagana untuk kita sampai kepada uswatun hasanah. Kalau kita tidak berharap ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya Allah ta'ala perlu, Allah ta'ala menghidupkan kita dan mematikan kita. Itu penting supaya kita mengucap ketika ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita memang kembali kepada Allah, lalu bagaimana pertemuan dengan Allah nantinya saat dikembalikan? Bagaimana wajah aweta? Bagaimana aweta yang dibagas? Batinta. Gelahna wajah batin. Bagaimana wajah zahir? Bagaimana wajah batin? Bagaimana akhlak zahir? Bagaimana akhlak batin? Apakah tangan kita sudah patuh kepada Allah? Apakah neheta engkau taat kepada Allah? Apakah otak, akal, hati engkau taat pada Allah? Engkau sujud mi Allah Ta'ala atau belum? Inilah yang sedang kita akan melatih-latih untuk dapat seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, bosan aku mencongok? Aku biar aku berapi-api, ibu berair-air. Minum mangleta bapak ibu, orang masalah. Buku pejadi ngo. Weh. Bapak ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wali isnin beserta ustaz-ustaz kita, Abu Mahabbah, Abu ya, kita terus menyampaikan dakwah. Ulama-ulama kita yang lain juga terus mengajak kepada Allah. Tapi bagi kami orang kami bosan. Karena kami tidak melihat ada kebosanan pada Abu ya. Ada kebosanan mengajak kepada Allah oleh Abu Mahabbah. Ada kebosanan orang ustaz-ustaz orang lot. Hatana kira semangat. Bagaimana caranya mengajak diri, keluarga dan umat untuk senantiasa berakhlak seperti akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabar Nabi Bapak Ibu? Subhanallah. Sabar Nabi itu bukan main-main. Bayangkan ketika di Madinatul Munawwarah, beliau ditanya oleh, begini ceritanya. Ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Betul atau betul? Betul. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, ya ayahku, ada enggak amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang aku enggak pernah lakukan?" Ada wahai ayahku. Apa itu? Karena dulu para sahabat malu, merasa tertinggal, merasa khawatir kalau ada amalan yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat tidak melakukan, itu sungguh tidak mungkin. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kata Aisyah, apa kata Aisyah? "Wahai ayahku, dulu Nabi Muhammad saat bepergian ke pinggir pajak pasar, di sana ada seorang Yahudi buta." Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi, beliau suruh aku menyiapkan makanan. Lalu makanan itu dibungkus dan dibawa kepada orang Yahudi buta tersebut di pinggir pajak. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuapkan makanan itu, mengunyah, bahkan mengunyah dengan gigi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuapkan ke dalam mulutnya Yahudi buta, yang notabene Yahudi buta enda senantiasa mengincangi Nabi Muhammad, dilebih-lebih Rasulullah dan juga kepada orang lain siapa yang melewati dia.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Abu Bakar As-Siddiq ketika wafatnya Nabi Muhammad bertanya kepada Aisyah, lalu Aisyah memberitahu, di mana orang itu? Di samping pajak. Lalu Nabi Muhammad datang ke samping pajak, ternyata beliau dapati benar ada Yahudi buta. Lalu ketika Yahudi buta sedang duduk, maka Abu Bakar As-Siddiq mengerjakan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dulu. Maka disamperin, lalu datang ke sampingnya pelan-pelan, lalu diberikanlah makanan seperti Rasul memberi makanan. Tapi dalam tengah makan, Yahudi buta langsung tahu. Kenapa? Karena Yahudi buta tahu bahwa kunyahan makanan atau cara menyuapkan ke mulut Yahudi buta tersebut ora sama kelembutannya dengan yang diberikan oleh Rasulullah langsung. Lalu Yahudi buta mengatakan langsung, siapa kamu? Akulah Abu Bakar. Loh, nampaknya engkau ini bukan orang yang memberikan makanan kepadaku dulu. Memang benar. Kenapa? Karena aku melihat gayamu, tingkahmu nggak sama seperti yang dulu. Kemana orang yang memberikan makanan kepadaku dulu? Kata Abu Bakar, dia telah wafat. Maka Abu Bakar balik bertanya kepada Yahudi buta, wahai Yahudi buta, tahukah engkau siapa yang memberikan makanan kepadamu dulu? Enggak. Lalu bagaimana hubunganmu dengan dia? Kami sangat dekat. Bagaimana engkau dengan dia? Perasaanku kalau dia hadir luar biasa. Aku merasa nyaman, aku merasa tenang, aku merasa bahwa seolah-olah dunia ini tidak ada masalah. Bebanku lepas. Walaupun aku buta, aku tidak lagi bermasalah dengan diriku. Walaupun aku tidak melihat, tapi aku dapat merasakan kasih sayang Rasulullah. Kelembutannya tertanam dalam batinku dan aku senang kepadanya. Apa kata Abu Bakar? Wahai Yahudi buta, tahukah engkau bahwa orang yang memberikan makanan kepadamu dulu sudah wafat? Sudah wafat? Iya. Tahukah engkau siapa namanya? Siapa namanya wahai Abu Bakar? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Yahudi buta terkejut dan menangis, pekak-pekak ia tangis karena seingatnya tiap hari tiap menyuapkan makanan kepadanya begendok kena. Go saat menyuapkan panganan dari Yahudi buta oleh Nabi Muhammad, Yahudi buta dari mulai moya. Kona tandai ko Muhammad ulang ko di sini singbana. Padahal Nabi Muhammad yang sedang menyuapkan dia. Iya ini penyair ini sihirna tinggi. Ulang ko di sini singbana. Pokoknya kona ko amanahkeun dina dintole. Ulang pernah begikan ko cokokna. Bahaya keluhun Muhammad ini. Begi mau fitnah yang ditebarkan oleh Yahudi buta lain, tapi Nabi Muhammad tidak pernah berbeda aura awena kepada Yahudi buta. Itu tingkat kesabaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau ingin menirunya kalau kita tidak berharap kepada Allah? Tidak kita tiru akhlaknya Rasulullah. Kalau kita tidak kenal Allah, nggak mungkin kita dapat tiru. Kenapa Nabi Muhammad mau bersabar demikian? Karena Nabi Muhammad diamanahkan oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Muhammad, kamu diutus ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya bayar zakat, bukan hanya naik haji, bukan hanya umroh bolak-balik, bukan hanya traveling, bukan hanya nonton apa ini itu, bukan. Tapi diutusnya Nabi Muhammad ke permukaan bumi liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Bapak Ibu, apakah cukup dengan kita yakin akan bertemu dengan Allah? Tidak. Kenapa? Karena harus kita buktikan yakin kita ini. Yakin kita itu mesti kita buktikan. Kalau kita cinta pada Rasul, Rasul mengatakan apa dikatakannya? Khudu apa dikatakan oleh Rasul? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Dalam Quran disebutkan apa saja yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa yang dilarang Nabi, tinggalkanlah. Itu maknanya mengikut Nabi. Mengikut Nabi itu yang pertama caranya adalah syariat. Nggak akan ketemu ikut Nabi kalau nggak benar syariat. Kalau nggak benar syariat nggak dapat. Bagaimana cara ikut Nabi? Harus seperti selawat yang kaji kita tambah. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat, pegang teguh syariat Nabi, atau pegang teguh sehingga mati. Kan itu. Apa yang pertama Bapak Ibu? Islam. Nggak ada cara lain Islam. Mahual Islam? Islam itu rukun yang 5. Bukan masalah. Bukan 5 perkara. Bukan. Kalau 5 perkara kita doakan, secara perkara payah. 5 perkara itu yang dimaksud adalah, yaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, menunaikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa. Kelima, naik haji ke Baitullah apabila mampu. Rukun Islam yang 5. Cuma memang rukunnya 5. Tapi kalau kita tidak beres pada mengucap 2 kalimah syahadah, hanya ucapan di bibir tapi tidak dilaksanakan dengan kegiatan di anggota tubuh, itu juga tidak main rukun iman yang kita miliki, rukun Islam yang kita sebut. Wa tuqimas salah, kata Allah dalam rukun Islam, hendaklah engkau mendirikan salat. Bagaimana sudah kabar salat kita? Bagaimana salat kita? Apakah telah benar syarat dan rukunnya? Oh sudah. Kalau begitu alhamdulillah. Apakah kita tahu sah dan batalnya salat? Oh, kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu bagaimana? Saya cuma tahu syarat tapi tidak tahu rukun. Nggak bisa juga. Saya cuma tahu rukun tapi tidak tahu syarat, juga tidak bisa. Saya cuma tahu rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi saya nggak tahu. Nggak pernah belajar zikir, tidak pernah mau masuk ke tarekat, tidak pernah mau berguru kepada guru rohani. Pantas dia tidak akan mengerti tentang rukun qalbi. Sebab rukun qalbi itu banyak di dalamnya. Kalau di depan kita ada 7 anggota tubuh, di dalam batin juga ada anggota 7. Yang semua anggota itu wajib sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana salat kita? Kata Allah, kalau salat itu sudah benar, ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanda salatnya telah benar, dia akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia tidak suka lagi gosip, dia tidak akan benci lagi pada orang, dia akan dapat memaafkan orang lain, dia tidak suka lagi menipu, dia tidak suka lagi berkhianat, dia tidak suka lagi juga dia mabuk-mabukan, dia tidak suka lagi mencuri, dia tidak suka lagi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda salatnya telah benar, dan dia berarti telah dapat meniru baginda Nabi dalam contoh salat. Baru salat, belum lagi bagaimana memaafkan, belum lagi bagaimana hati Nabi, belum lagi bagaimana Nabi menghadapi banyak orang, ibu-ibu, orang tua, orang kaya, orang lemah, orang miskin. Bagaimana Nabi berakhlak, itu semua harus kita ambil. Jika tidak, kita tidak dapat juga meniru akhlak uswatun hasanah yang senantiasa terus kita baca pada maulid-maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat. Nggak boleh lagi, Pak, Bu, ini dunia sudah akhir zaman, salat tidak karuan. Nggak boleh lagi. Pastikan hari ini kalau kita wajib salat, suka zikir atau tidak suka zikir, salat tidak perlu dibahas lagi. Salat sudah tuntas. Cuman masalahnya kalau kita belum deman kepada Allah, kita belum bergairah untuk salat. Karenanya banyak yang mengajak zikir, ratib siribe di sana, ratib siribe di sini. Itu tandanya bukan untuk memajukan MPTT, sama sekali tidak. MPTTI telah melanglang buana ke berbagai daerah Asia Tenggara. Tidak, sama sekali bukan untuk mengangkat derajat Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Tidak, sama sekali tidak. Derajat beliau itu diangkat oleh Allah
bukankah kita dalam wirid setelah salat mengatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Enggak bisa kita mengangkat derajat seseorang. Yang hanya bisa dapat mengangkat derajat seseorang dan menghinakan seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk apa itu zikir la ilaha illallah? Untuk apa? Untuk menggairahkan hati kita agar terbangun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa pengajian? Agar kita beribadah sah, tahu batal. Berapa syarat kita untuk baca Fatihah? Pak, Bu, jangan lalai Bapak Ibu. Baca Fatihah dengan benar. Tidak mesti seperti jadi qori dulu kayak kami. Qori aja singkil. Nggak mesti. Nggak mesti jadi ikut MTQ, nggak mesti. Kalau mau ikut silakan ikut, nggak masalah, itu bagus. Tapi masalahnya Bapak Ibu, membaca Fatihah syarat dalam hukum fikih minimal 8 minimal. 8. Di antaranya hukumnya adalah membaca Fatihah dalam sholat wajib didengar oleh telinga sendiri. Bukan untuk kita begaikan mi telinga kalak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita metanding noba imam no ulang. Hanya sekedar untuk didengar oleh telinga kita sendiri. Yang kedua apa? Di antaranya adalah mualat. Mualat itu tidak boleh kita berhenti dari bismillah ke alhamdulillah terlalu lama. Ini masyarakat tadi belakang susah hati nak. Bismillahirrahmanirrahim. Matadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak mualat. Artinya Fatihahnya sudah rusak. Dan ada 6 yang lainnya yang wajib dijaga. Di antaranya tidak boleh tabdilul huruf. Tidak boleh mengganti huruf yang tidak ada. Ada 7 huruf yang tidak ada dalam 7 ayat dalam suratul Fatihah. Tidak boleh menambah tasdid. Tidak boleh mengurangi tasdid. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak benar dalam bacaan Al-Quran. Kita sengaja ngajakan suara kata begitu tangis. Tidak boleh. Itu semuanya dijaga di dalam sholat. Itu kapan kita belajar bapak-bapak, ibu-ibu? Pada pengajian malam Kamis yang diadakan di sini. Apa itu pengajian malam Kamis? Abuya menitipkan pesan kepada kami. Bukan hanya pengajian tauhid tasawuf, tapi bagaimana cara mengajak umat ini. Bagaimana pelan-pelan yang tidak bisa sholat diajarkan sholat. Yang tidak bisa bagaimana dia baca Fatihah, ajarkan baca Fatihah. Dan yang lain-lain sebagainya. Itulah posko-posko yang dibangun oleh Abuya untuk mengajak umat. Bagaimana mempermudah umat ini untuk dapat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pengajian lain, wirid Yasin ibu-ibu, begitu juga. Bahkan kalau orang-orang maju di wirid Yasin itulah ada pengajian fardhu ain untuk ibu-ibu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, bayangkan kalau kita anak kita SD, SMP 3 tahun, SD 6 tahun, SMA 3 tahun, tambah kuliah 4 tahun. Pertanyaannya, kalau tidak mengaji di kampung-kampung, sama guru-guru di kampung, sama guru-guru kita yang mengajarkan fikih-fikih, bagaimana cara dia tahu mana air mani, mana darah haid, mana darah istihadah, apa itu madi, apa bedanya darah haid dengan darah istihadah, apa perbedaan darah haid dengan darah wiladah dan sebagainya. Kalau dia tidak tahu itu, sarjana apapun dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kalau mau ikut Nabi, dapat uswatun hasanahnya, syarat pertama mesti berislam dengan baik, yaitu berislam dengan cara yang kafah, kata Abuya kita dan sebagainya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kita telah melaksanakan perintah Allah, tapi bagaimana caranya kita tidak juga melaksanakan yang dilarang oleh Allah? Itu tidak bisa hanya di syariat. Memang hukum fikih kita belajar itu untuk melaksanakan perintah Allah dan tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak jarang kita mendengar bahwa pengajian, misalnya contoh pengajian sholat, pengajian tentang yaitu salatul duha.
Apa itu salat duha? Bagaimana itu waktu salat duha? Oh, salat duha. Ada juga yang mengatakan perbedaan pandangan ulama. Isyraq itu juga duha. Ada yang mengatakan beda salat duha dengan salat isyraq. Bagaimana waktunya? Oh, segala matahari 7:30 kira-kira sudah apa? Bagaimana pahala salat duha? Apa doa salat duha? Bapak Ibu, itu tentang pengajian salat duha. Tengok waktu 7:30, nggak ada orang yang salat duha. Kalau hanya ke pengajian. Kenapa? Yang membuat kita salat duha itu hanya mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak akan juga salat duha. Kita tidak akan mengerti apa istiqomah, apa itu masalah kelembutan hati dan sebagainya. Syariat itu, Islam itu. Apa itu iman? Iman itu kita juga mesti tahu bagaimana apa sifat yang wajib pada Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsi sampai tuntas. Mutakallimun, ada yang mustahil, ada yang wajib pada Nabi 4, yang mustahil pada Nabi 4, yang harus pada Allah 1, yang harus pada Nabi 1, jumlah 50. Disebut dengan biaqidatin khamsin. Disebut dalam kitab Kifayatul Awam, wajib ayya'taqidan nas biaqidatin khamsin. Wajib hukumnya kita tahu, mengerti, paham tentang akidah atau sifat 50 yang mesti ada pada setiap kita. Disebut dengan ilmu fardu ain. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, bagaimana kita tahu siapa itu Rasul, apa itu Nabi, apa bedanya Nabi dengan Rasul, siapa anak Nabi, siapa istri Nabi, siapa sahabat Nabi? Kita tidak tahu kalau tidak belajar perkara iman. Rukun iman memang 6. Tapi kalau kita tidak mau belajar tentang iman, kita juga tidak tahu apa itu iman. Apalagi apa itu neraka, apa itu surga, apa itu pahala, apa itu sirat, apa itu titian sirat, apa itu padang mahsyar, apa itu yaumul ba'thi, yaitu hari kebangkitan, apa itu alam kubur, alam barzakh, apa itu azab kubur. Kita mesti tahu apa itu malaikat, apa itu malaikat mungkar wa nangkir, Israel, Mikail dan sebagainya. Kita mesti tahu. Anak-anak sekarang kalau ini tidak dipopulerkan kembali di pengajian-pengajian, tidak bisa. Lalu siapa yang beritahu ini nanti? Lama kelamaan betul kata kalak Islam tadi mbak KTP nanah. Kalau ini tidak kita angkat kembali, apakah telah beriman telah cukup? Tidak cukup Bapak Ibu. Karena beriman itu percaya. Percaya. Bukan merasakan adanya Allah, bukan merasakan dilihat Allah, bukan merasakan, bukan malu kepada Allah, bukan. Tapi masih malu kepada manusia, makhluk. Apa buktinya beriman saja tidak cukup? Mari kita lihat ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Lihat, nggak cukup beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, tidak cukup bertakwa, haqqa tuqatih, kata Allah. Bertakwa setakwa-takwanya, kata Allah, yang benar-benar takwa. Maka Allah melarang kita mati. Wala tamutunna, jangan mati dulu. Illa wa antum muslimun, sehingga imanmu selamat, akhlakmu selamat, salatmu selamat, puasamu selamat. Itu maknanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baru boleh mati sebenarnya. Kalau enggak dikasih mati dulu oleh Allah Ta'ala. Cuman dalam bahkan kuna sama Allah kak meninggal mang, siapa tahu beliau telah selamat amalnya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagaimana bertakwa itu? Orang yang bersyariat dapat 3. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, apa kata beliau di bait dalam kitabnya yang pertama, min i'timadil 'alal amal, tanda orang berpegang kepada amal. Dia adalah min i'timadil 'alal amal nuqsanur raja 'inda wududiz zalal. Dia yaitu kurangnya harap. Lihat nih, kurangnya harap dia itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala 'inda wujudiz zalal.
kurangnya harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya dia orang berpegang kepada amal. Amal itu kata Abu ya dua. Amal itu kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Iqadul Himam dua. Satu amalul jawarih wa amalul qalb. Satu amal itu adalah amal yang ada jawarih, yang pada fisik kita, tangan, leher, mata, lidah, anggota tubuh. Dan satu lagi adalah amalan hati. Kalau tadi di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kita baca. Lalu kita baca takbiratul ihram di awal. Kita tahu apa itu takbiratul ihram, apa itu takbir intiqal. Takbiratul ihram itu kita memulai salat Allahu Akbar. Kita tahu apa manfaat takbiratul ihram. Bagaimana cara kita sah mengucapkan takbiratul ihram. Apa bedanya dengan takbir intiqal? Takbir intiqal itu adalah takbir yaitu yang memindahkan antara rukun satu pada rukun yang lain. Dari kita i'tidal pindah dari i'tidal kepada sujud. Allahu Akbar itu takbir intiqal. Sedangkan takbiratul ihram itu beda. Itu yang memulai solat. Bapak Ibu, kita tahu bahwa itu rukun qauli, mulai baca Fatihah, tahiyat, baca takbiratul ihram, dan juga baca kedua salam. Tidak boleh orang dalam solat baca assalamualaikum bagi mengunjungi belakang membagah ya. Assalamualaikum nina orang boleh. Tapi dia wajib baca assalamu alaikum. Enggak boleh assalamualaikum tading asna. Ini kalau kita enggak mengaji pada guru-guru kita enggak dapat. Kenapa? Karena kesalahan yang rajin kita lakukan ini, seorang guru kadang-kadang menghangke, ia menyampaikan makana dibain mau pengajian demi pengajian. Dibuka. Begitulah kasih sayang para alim ulama. Buka pengajian. Bapak Ibu, itu masih masalah bacaan dalam sholat. Kalau kita tidak tahu bahwa ayat panjang-panjang, orang pepelah ke gedang su ayat ulang. Silot nanan metengkar antara imam dan makmum. Ya kan? Kono ya baca Yasin, en makmum gua gawat khawatir di belakang. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Jadi makmum nang gawat. Endak Pak Imam en tak kare ngoganen Yasin no bacana. En mo jam go jam 6. Lagu jam 6 kare dike aku laku mudodos, laku main pajak. Ini khawatir kita. Pasukan tadi belakang go gawat. Padahal maksud Pak Imam Dai laku membaca hanya 55 ayat dice dalam surah Yasin. Tapi orang mende membaca surah Yasin. Baca saja surah yang bisa kita selesaikan. Atau baca akhir surah. 2 ayat sebelum akhir surah. Seperti akhir surah Al-Baqarah dan sebagainya. Kalau memang bacaan anta mende, bagus, benar. Tahu kita mengenal, kita kenal mana wakaf tam, mana wakaf sempurna, mana wakaf kabih yang buruk untuk berhenti. Mana wakaf yang seandainya kita berhenti itu lebih bagus daripada kita lanjut, atau lanjut lebih baik daripada kita berhenti wakaf. Kita mesti mengerti itu. Kalau kita tidak mengerti itu, ora pelak mbak ayat-ayat panjang. Bawa saja inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tapi jangan melulu idi. Kau makmum pe incangi mangnan enmo iya geca imam langganan ni a'taina. Betul Bapak Ibu. Kita mesti tahu itu. Itu syariat itu, syariat. Mesti kita tahu sah dan batal, sempurna dan kurang, kita wajib tahu. Tapi kalau untuk ittaqullah haqqa tuqatih, enggak itu, tidak bisa. Di syariat tadi kata Ibnu Athaillah ada 3 puncak daripada syariat. Maka marilah kita lihat lot orang ditelui dibantah. Yang pertama puncak daripada mengamalkan syariat, 1 bit taubah. Orangnya telah terjun ke dalam dunia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak bersyariat.
Kemudian yang kedua, puncak yang kedua adalah bittaqwa. Dia telah dapat bertakwa kepada Allah. Bagaimana orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu dia dapat berbuat adil kepada orang yang ia cintai, dan juga ia dapat berbuat adil kepada orang yang ia benci. Itu namanya orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu diistilahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Muhasibi, Syekh para sufi yang lainnya. Apa itu takwa? Takwa itu seperti orang melangkah di jalan, di mana di jalannya itu banyak sekali duri-duri, sehingga dia segan melangkah ke kanan, biak mang ia kena nehena, melangkah ke kiri, ke depan, ke belakang, payah yang melangkah, sehingga dia bisa merawat dirinya lebih tenang, tidak banyak berkomentar, tidak banyak berbicara, tidak banyak apa yang dia pikirkan dan sebagainya. Itu tandanya orang telah bertakwa. Tapi setelah bertaubat, tidak akan ada takwa kalau tidak ada dunia taubatnya. Kenapa? Kata Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, taubat itu kepala dinasnya amal soleh. Kalau tidak ada bertaubat, bagaimana semangat amal solehnya tidak akan muncul. Bapak Ibu, taubat pula ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia berhenti daripada berbuat dulu keburukan, dia nggak buat lagi. Yang kedua, dia menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruk. 3. Kalau 3 syarat ini selesai, maka naik ke tingkatan yang lain. Kata Abuya, namanya inabah, mempersembahkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat itu yang kita dapat. Yang pertama, bittaubah, orangnya telah terjun ke dunia taubat. Yang kedua, takwa, orangnya telah tahu apa itu takwa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika dia takwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan pembeda. Dia pasti tahu ini dicintai Allah, yang sana dimurkai oleh Allah. Dia tahu akan diberikan kepadanya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran, wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah juga akan mengajarkan ilmu langsung kepadanya. Itu takwa. Makanya tidak cukup hanya iman Bapak Ibu, harus juga bertakwa. Takwa saja tidak cukup, harus haqqa tuqatih. Maka orang yang bersyariat dapat 3. 1 bittaubah, 2 bittaqwa, yang terakhir istiqomah. Kalau dia sudah sholat, dia tidak mundur lagi. Dia tidak akan tinggalkan lagi sholat. Dia tidak akan tinggalkan lagi zikir. Kalau dia telah masuk ke majelis zikir, majelis pengajian, dia tidak akan lagi tinggalkan majelis pengajian. Apa dia dapat ilmu, dia hadir atau tidak, dia tetap hadir. Namana kalakna engkau bertakwa, karena dia telah mampu istiqomah. Dia mempertahankan ketakwaannya, dia juga mempertahankan taubatnya. 3 dapat di syariat. Belum cukup Bapak Ibu, karena di sini ternyata belum diajarkan tentang ikhlas. Sebab kalau diajarkan tentang ikhlas, ada amal yang kedua, namanya amalut tariqah. Amalut tariqah itu adalah amal untuk memupuk keimanan. Makanya Wali Isnin beserta kawan-kawan dan seluruh MPTT Aceh Singkil dan juga para alim ulama kita yang lain sering mengatakan dalam dakwahnya, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Refresh imanmu, perbaharui imanmu, semangati imanmu, ruhmu dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau enggak bisa. Karena iman kita itu naik turun Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya naik dan turun, yakhrud wa yadkhul wa yakhrud. Kadang-kadang ada keluar masuk. Jam 10 beriman, jam 11 habis imannya. Kadang-kadang. Mudah-mudahan iman orang Siti Ambia stabil. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertarekat puncaknya dapat 3. Dapat 3 Bapak Ibu, dapat 3. Apa itu? Yang pertama ikhlas. Ikhlas Bapak Ibu, dapat dia. Apa cukup dengan ikhlas? Ikhlas tidak cukup kalau tidak dijaga dengan yang kedua, yaitu siddiq. Siddiq, benar, jujur terhadap Allah, pada dirinya, pada makhluk Allah, pada semesta alam ini. Dia tetap jujur pada Rasulullah, dia tetap jujur pada guru-guru, para wali-wali Allah, jujur dalam batinnya.
bahwa dia orang yang beribadah kepada Allah. Karenanya orang yang bersyariat dikatakan anta'budahu. Orang yang bersyariat dikatakan dia ibadah kepada Allah, anta'budahu. Dia menyembah kepada Allah. Orang yang bertarekat mengatakan bahwa dia adalah antaqsudahu. Karenanya orang bertarekat di mana-mana mengatakan ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksud. Waridhaka matlubi, keridhaanmu lah yang aku tuntut atau yang aku cari. Itu orang tarekat. Dimanapun itu tarekatnya, dan apapun tarekatnya, Allah yang dia maksud. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang syariat anta'budahu, kalau orang tarekat antaqsudahu, kalau orang hakikat itu tidak lagi seperti demikian. Bahwa orang yang bermakrifat dia sudah abudah namanya. Abudah dimaknai dalam kitab Iqadul Himam, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam syarahnya Iqadul Himam, abudah itu bermakna hurriyah, merdeka. Dia mengerjakan ibadah itu bukan lagi sekedar ubudiyah, bukan lagi sekedar ibadah, bukan lagi sekedar ubudiyah, tapi sudah abudah. Merdeka dia dari makhluk Allah, merdeka dari dia selain Allah. Dia hanya melihat keagungan sayang Allah kepadanya yang telah turun kepadanya. Karenanya orang bertarekat dapat 3 itu, yaitu ikhlas, kemudian yang kedua siddiq, benar hadap hatinya kepada Allah, yang ketiga dia dapat tumakninah. Tumakninah itu apa dia Bapak Ibu? Ikhlas, itulah khusyuk, itulah juga yang lain-lain dan sebagainya yang terkait dengan tenangnya hati. Kalau dia tidak menyebut Allah, dia belum ingat Allah, dia belum bersama Allah, dia belum dekat dengan Allah, hatinya belum tenang. Tapi kalau dia hatinya tenang, dipastikan dia sedang bersama Allah, dia sedang berbuat taat, dan dia sedang bersama Allah dan bersama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir hakikat. Hakikat itu orang yang berhakikat dapat 3. Yang pertama itu dapat muraqabah. Apa itu muraqabah? Kata hadis Nabi yang sering disebut oleh Wali Isnin, oleh Abuya kita, oleh siapapun yang tergabung dalam ulama sufi, dimanapun sufinya, pasti mengatakan bahwa ihsan tadi Islam, iman, yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau enggak mampu, fa illam takun tarahu, kalau enggak mampu di level itu enggak apa-apa, turun satu level lagi, yaitu fa innahu yaraka, hendaklah engkau seolah-olah merasa sedang dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya muraqabah. Muraqabah itu maknanya adalah kita sedang dilihat Allah, sedang diawasi Allah. Kita salat itu karena kasih sayang Allah, kita bergerak karena digerakkan oleh Allah. Rezeki kita ada bukan karena sawit kita ada, tapi karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri dari Allah, anak dari Allah, ibadah dari Allah, taat dari Allah, cobaan dari Allah, ujian dari Allah, musibah semuanya dari Allah, tidak ada dari kita. Namanya kita telah diajarkan oleh Allah bil muraqabah. Pertama dapat pada orang hakikat. Yang kedua yaitu dia dapat yaitu bermukasyafah, terbuka, bermusyahadah, yaitu saling pandang. Allah melihatnya, dia melihat Allah. Karena dia telah dapat berakhlak dengan baik. Dia malu kepada Allah. Kalau dia rame-rame berzikir, ya dia mungkin berzikir, dia semangat. Tapi bagaimana kalau di rumah sendirian? Di situ dia akan melihat Allah dan Allah melihatnya. Kalau begitu kita juga duduk, baca istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bermuajahah. Bahasa keren saat enda, video call. Jadi video call itu begitu. Kita melihat wajah kawan kita melihat wajah kita. Namanya video call. Namanya itulah baru dapat kita ini wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Karenanya sekalipun kita bertarekat tapi tidak berhakikat, kita belum dapat berakhlak seperti akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhlak itu tumbuh pada ranah hakikat, bukan tumbuh pada ranah tarekat. Tarekat itu adalah jalan, tidak ada orang yang bertujuan kepada jalan, tapi jalan adalah yang menyampaikan kita kepada tujuan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau ikut bagaimana cara mencontoh akhlak Nabi, 3 hal enda wajib kita belajar. Wah, tinggi ini Ustaz. Nggak tinggi, Pak. Kenapa nggak tinggi? Karena kita telah diberikan contoh. Dan enda yang terakhir, supaya berdapat kita, aku, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, kune aku dan bapak-bapak, abang-abang atana dapat meniru pelan-pelan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya telur. Setelah melihat Rasulullah, melihat para sahabat, melihat para ulama, melihat para siddiqin, melihat para salihin, contoh-contohnya yang pertama, kita mesti dapat menjadi anak yang benar. Anak dari kedua orang tua kita yang benar. Sebab kalau kita memang hanya sebagai anak tapi tidak dianggap benar oleh kedua orang tua, maka juga tidak dapat meniru akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu kita sudah anak yang baik, anak yang benar? Makanya kita wajib berguru, cari guru. Ada guru fikih, ada guru akidah, ada guru tafsir, ada guru Quran, silakan. Tapi untuk menyempurnakan guru, maka hendaklah engkau mencari seorang guru yang bagaimana? Apabila engkau pandang wajahnya, engkau teringat kepada Allah dan engkau tenang batinmu dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hadis Nabi? Idza ru'u dzikirallah. Apabila engkau melihat wajahnya, engkau batinmu tenang dan engkau merasakan dekat dengan Allah dan engkau dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah guru yang engkau harus cari. Pegang erat-erat kalau engkau dapatkan guru yang demikian rupa. Tidak mesti guru yang ada di MPTTI, enggak mesti. Enggak mungkin seseorang sufi itu memaksa harus belajar kepadanya. Enggak. Tapi kalau tidak dapat yang seperti guru itu, maka akan bermasalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita itu ingin mendekat kepada Allah, ingin berjalan agar sampai kepada Allah. Maka carilah guru. Apabila kita melihatnya, kita teringat kepada Allah dimanapun berada. Kalau seandainya guru itu ada di Cina, wajib kita cari orang guru itu. Walaupun kita harus melalui padang pasir, walaupun harus kita lintasi gunung laut, kita mesti mencari guru itu. Kenapa? Apa pentingnya? Untuk membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena guru yang ini disebut dalam kitab Tanwirul Qulub, disebut dalam banyak kitab Usulut Tariqah yang dikarang oleh para imam-imam sufi. Apa kata mereka ini? Bahwa mereka itu adalah naibun nabi, ganti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena mereka tidak boleh lagi jadi nabi. Nabi telah ditutup menjadi hanya 25 rasul. Nggak boleh ada nabi dan rasul 26, tidak boleh. Makanya yang ada hanya naibun nabi. Disebut dalam hadis sahih, yaitu al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Apa yang diwarisi? Yang diwarisi bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan. Yang diwarisi adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat memancarkan dari nur dari batinnya ke batin si murid. Maka murid itu ketika melihat seorang gurunya itu dapat terpengaruh batinnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia belum salat pada sebelumnya, tapi ketika telah melihat gurunya, dia langsung bersemangat untuk salat. Dia belum kepingin berzikir, tapi ketika mendekat-dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, dia dapat juga berkeinginan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak habis pikir, Abu Mahabbah dalam kondisi sakitnya dia mau mendatangi seorang guru. Subhanallah. Di situ saya menangis batin. Bagaimana tidak? Beliau juga ingin mencontohkan bagaimana pentingnya berguru.
Berguru yang bagaimana maksudnya? Berguru yang paham hakikat dan beramal dengan amal hakikat, juga beramal dengan amal akidah, beramal dengan amal syariat. Sempurna pada naibur rasul 3, Islam, iman, ihsan. Sempurna 3 hal ini barulah disebut dengan mursyid kamil mukammil al-arif billah. Karenanya kalau kita dapat ketemu guru seperti itu, jangan lepaskan dia. Beradablah kepadanya, berkhidmat kepadanya, dan dia dapat menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dapat membawamu dengan bawaan yang santai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita ketemu guru seperti ini, silakan berguru kepadanya. Yang penting guru itu dapat membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita mengembah umroh atau haji, wajib kita nggak usah di Mekah lebih. Ulang kita mbah kalau umroh di Rita mak ding sohmang di Mekah. Lalu kita ditanya air zam-zam di mana? Pintu 33 di kemang kita kereta api, di kemang bukune carana kita tawaf, di makam Ibrahim, di Hijr Ismail. Orang yang ketoh, kuna sebegi, aku pemading songo. Ini tidak boleh. Karenanya syarat menjadi mursyid sangat ketat di dalam pandangan ulama-ulama sufi. Karenanya bagi-bagi kami nggak ada yang kepingin jadi mursyid, nggak ada yang kepingin jadi guru. Orang yang dibawa Abu Ya saat ini rame-rame ingin menjadi murid saja. Kenapa? Karena tahu bahwa pangkat seorang guru itu sangat gawat tanggung jawabnya. Kenapa? Karena membawa ruhani seseorang murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membawa ruh orang lain, rohani orang lain, membawa rohani sendiri kita ini untuk sampai pada Allah. Itu bukan main dahsyatnya perjuangan. Bagaimana tidak? Kita harus meninggalkan ria, kita harus meninggalkan takabur, kita harus meninggalkan sombong, kita harus memaafkan orang lain sebelum orang lain minta maaf kepada kita. Kita harus tahan disakiti dan tidak menyakiti, selalu memberi yang baik-baik, tidak ada benci sedikit pun ke orang lain. Kasih sayangnya tinggi di mana-mana, senyumannya mesti ada, tidak lagi ada hajat dunia, tidak sedikit pun mencintai dunia, tidak membeda-bedakan orang, apakah orang besar yang punya jabatan atau tidak, apakah dia hina atau mulia, tidak lagi beda-beda. Sungguh dahsyatnya tanggung jawab para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar orang di dunia ini cuma 4 saja. 1, minan nabiyyin, kita bukan nabi. Yang kedua, siddiqin, yaitu orang-orang yang para wali Allah arif billah tadi. Yang ketiga, syuhada, yang mati dalam perang bagi kalak Palestina. Yang terakhir, sholihin. Orang 4 ini wajib kita salah satu deh. Nabi orang mungkin, para wali-wali Allah tinggi sumang denggarang, tapi tidak ada istilah mustahil untuk mendapatkannya. Karena peluang itu selalu dibuka. Yang ketiga, mati dalam perang melawan kafir. Jelas. Kemudian yang keempat, solehin. Kalau kita dapat jadi orang saleh, mengapa ulama ajak kita untuk sholat? Jangan tinggal-tinggal sholat. Karena saat kita sholat, ada doa lintas orang-orang mukmin yang sholat yang soleh. Kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa doa untuk orang-orang saleh? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Bapak Ibu, seandainya dalam hidup kita enggak pernah berdoa, tapi kita orang saleh, sudah cukup. Kenapa demikian? Doa dari seluruh orang salat syaratnya kita harus soleh. Tapi kalau enggak soleh, enggak kinan doa Anda. Karena yang terdoakan tadi, yang langsung doa itu dibacakan di depan Allah oleh Nabi Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mula-mulanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai kekasihku, selamat datang kata Allah, sejahtera atasmu. Ya Allah, belum cukup ya Allah. Karena Nabi sangat sayang pada kita, orang-orang saleh maksudnya. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera ke atas kami ya Allah.
dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu Bapak Ibu, ulama mengatakan orang-orang yang mengikut orang-orang soleh, bukan mengikut orang salah. Nggak mungkin jadi orang soleh kalau ikut orang salah, kalau ikut cara salah, kalau ikut jalan yang salah. Karenanya orang soleh biasanya mengikut orang soleh. Setelah dia soleh, diikut lagi oleh orang yang soleh, diikut lagi, sehingga namanya itu adalah namanya taat, namanya yaitu soleh. Dia ikut. Fattabi'uni kata Allah dalam Al-Quran, ikutlah nabimu, ikutlah aku kata Nabi. Karenanya ikut Nabi, setelah Nabi tidak ada, ikut sahabat, sahabat berada, mutaqaddimin, mutaakhirin, lalu ulama warasatul anbiya. Siapa orang yang ikut ulama warasatul anbiya, seperti itu jadinya. Kalau seandainya kita tidak jadi ulama siddiqin, berarti kita menjadi hamba Allah saleh salihin. Makanya simpulannya adalah menjadi anak yang benar. Yang kedua, wajib menjadi murid yang benar, murid yang mau menjalankan kemauan gurunya. Hilang kemauan murid dalam kemauan gurunya, hilang cita-cita murid dalam cita-cita gurunya, hilang keagungan murid dalam keagungan gurunya, dan sebagainya. Tidak ada lagi murid, yang ada hanya guru. Sehingga seorang murid ini patuh kepada guru, barulah dapat kita amalkan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ana abdun liman man 'allamani harfan. Saya budak bagi seorang guru yang mengajarkan saya walaupun satu huruf. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tidak cukup jadi anak, tidak cukup hanya jadi guru, hanya jadi murid. Kita mesti menjadi yang ketiga, yaitu jadi hamba Allah yang benar. Karenanya jadi anak, jadi murid yang benar, dan juga wajib menjadi hamba yang benar, barulah kita dapat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tarakki, naik, dekat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah guru yang dapat membawa rohani kita. Carilah guru agar dapat mengamalkan uswatun hasanah yang ada pada Nabi. Jadilah anak, karena kalau tidak jadi anak yang soleh dan salihah bagi kedua orang tua, maka Rasul mengatakan ridallah ma'a ridal walidain. Tidak akan pernah jadi wali Allah seseorang itu kalau sama mak ayahnya tidak beres. Maka mesti beres dengan kedua orang tua. Tidak cukup jadi anak saja di rumah, mesti jadi murid, berguru kepada guru rohani. Tidak cukup hanya jadi murid. Mulai jadi murid, belajarlah untuk jadi hamba Allah. Kenapa? Hanya seorang murid yang akan dapat belajar patuh pada Allah. Sebelum dia patuh pada Allah, dia biasanya telah dapat patuh pada gurunya. Sebelum dia dapat patuh pada gurunya, dia telah terbiasa patuh pada kedua orang tuanya. Inti daripada syariat ternyata jalan untuk menemukan bagaimana cara kita dapat patuh, tunduk, taslim, ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur anak, murid, dan hamba Allah dibimbing oleh seorang guru yang paham dan pakar dan juga dekat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, uswatun hasanah Nabi pasti dapat kita lihat. Pasti kita tahu bagaimana agungnya Nabi kita, bagaimana cintanya Nabi kita kepada kita, bagaimana luar biasanya lembutnya hatinya. Barulah kita tahu bagaimana cintanya Allah kepada kita. Ternyata Allah melimpahkan seluruhnya kepada kita. Sebelum kalau kita mau merangkak kepada Allah, Allah akan berjalan mendatangi kita. Kalau kita berjalan kepada Allah, Allah akan berlari untuk kita. Kalau kita berlari kepada Allah, Allah akan lebih secepat kilat untuk kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya enda yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan diriku dan kita katana dapat mengamalkan apa yang engkau kita sampaikan dari sama-sama kita dalam tahap melatih-latih agar juga kita dapat berakhlak dengan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas penyampaian ku enda Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kelak aku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tulus aku menyampaikan diriku dan diri kita atana, agar kita kelak mendapatkan akhlak Nabi, agar kita juga dapat cinta kepada Allah dan Nabi, dan juga kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Minta maaf atas seluruh kesalahan. Terima kasih atas seluruh penyambutanna, undanganna, dan sekali naik aku mengucapkan mudah-mudahan Bapak Ibu, yaitu kesalahan-kesalahanku ini dapat Bapak Ibu berikan kemaafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.